Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Audrey Renata, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa G74219092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Baik, yang untuk pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep pemasaran. Jadi salah satu definisi dari manajemen secara singkat yaitu adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan definisi dari pemasaran itu sendiri yaitu adalah proses, cara, perbuatan, memasarkan suatu barang dagang, dan perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Pemasaran ini meliputi semua tindakan-tindakan atau aktivitas yang diperlukan untuk menyampaikan benda ke tangan konsumen. Kemudian ada beberapa istilah yang mendasar dalam pemasaran, yaitu seperti kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, dan juga pasar. Nah, untuk mendapatkan hasil pemasaran yang sesuai dengan harapan, maka harus mengikuti tahap-tahapan atau proses pemasaran seperti pengenalan pasar, strategi pemasaran, bauran pemasaran, dan evaluasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi strategi pemasaran bank syariah. Strategi pemasaran bank syariah merupakan suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Strategi pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pelanggan atau fokus segmen bank syariah, lalu yang kedua ada prioritas layanan dan penentuan harga barang atau jasa, dan yang ketiga itu ada provinsi teritorial atau wilayah pasar, dan yang keempat saluran distribusi, dan yang kelima image dan kondisi perusahaan atau bank syariah. Agar mengetahui strategi pemasaran bank syariah di Indonesia, maka kita juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang marketing bank syariah. Yang pertama yaitu bisa meyakinkan pelanggan akan produk yang tidak nyata melalui presentasi produk yang menarik. Dan yang kedua yaitu proses penjualan harus efektif tergantung pada ketajaman dan kejelian dalam melakukan pendekatan penjualan. Nah, dari dua hal tersebut sangat ditentukan oleh kualitas keterampilan pemasaran untuk melakukan total quality service skill atau keterampilan layanan dengan kualitas yang total. Dan itu dapat diwujudkan jika memperhatikan beberapa aspek seperti yang sudah ditulis di layar. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang teknik daur kehidupan produk, yaitu produk suatu industri maupun perbankan merupakan hal yang bergerak mengikuti kemampuan pasar, sehingga produk tersebut mengikuti siklus kehidupan. Nah, siklus suatu produk yaitu berawal dari lahir, tumbuh, berkembang, tua, dan mati. Demikian pula pada produk perbankan syariah mengikuti siklus yang serupa. Nah, ada beberapa tahapan yang ada pada teknik daur kehidupan produk yang digolongkan pada 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pengenalan. Nah, di tahap pengenalan ini, strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasikan penetapan harga dengan kegiatan promosi. Strateginya ada 4 bentuk, yaitu ada rapid skimming strategy, ada slow skimming strategy, rapid penetration strategy, dan slow penetration strategy. Dan yang kedua itu ada tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini, strategi pemasaran dapat dilakukan yaitu yang pertama ada rapid growth dan slow growth. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap kedewasaan. Nah, umumnya pada tahap ini ada 3 tingkatan, yaitu ada growth maturity dan stable maturity serta decaying maturity. Dalam tahap ini ada 2 strategi utama yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu seperti defensive strategy dan offensive strategy. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada tahap penurunan. Nah, di tahap penurunan ini ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada tahap penurunan ini. Yang pertama yaitu menambah investasi agar dapat mendominasi dan menempati persaingan yang baik. Dan yang kedua yaitu mengubah produk atau cari pengguna manfaat baru pada produk. Dan yang ketiga itu mencari pasar baru. Dan yang keempat tetap pada tingkat investasi pasar saat sampai ketidakpastian industri dapat terkendali. Dan yang kelima, mengurangi investasi perusahaan secara efektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Dan juga yang keenam yaitu ada harvesting strategy untuk mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat. Dan yang ketujuh, meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada analisa SWOT.
Nah, analisa SWOT ini diperlukan karena sangat berpengaruh bagi strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Karena analisa SWOT ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana ancaman dan peluang eksternal yang akan dihadapi oleh perusahaan, dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, analisis SWOT ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan juga meminimalkan kelemahan. Di sini kami mengambil contoh pada analisis SWOT Bank Syariah Mandiri yang ditemukan bahwa hasilnya yaitu memiliki kekuatan, yaitu adanya Dewan Pengawas yang menjamin bahwa bank syariah tidak melenceng dari konsep ekonomi syariah, serta adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari Dewan Pengawas, maka tidak ada intervensi antara Dewan Pengawas dan manajemen, dan juga pegawai yang bekerja adalah pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan. Serta yaitu memiliki kelemahan, yaitu di sini adanya direktur yang memegang jabatan rangkap yang berbeda bidangnya dan butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru, serta sulit mendapat SDM yang berkompeten dalam bidang ini. Lalu memiliki peluang, yaitu yang dimana peluangnya pertumbuhan yang sangat pesat dengan pembangunan bank syariah di daerah-daerah, serta peluang yang besar dalam menerapkan teknologi baru dengan perkembangan IT dan kebijakan Bank Indonesia terbaru sebelum memicu bank konvensional melepas unit usaha syariah menjadi bank umum syariah tersendiri. Lalu juga memiliki ancaman, yaitu yang dimana pesaing mempunyai teknologi yang lebih canggih serta banyaknya produk jenis yang menawarkan banyak keunggulan dan banyaknya pilihan produk dari perbankan lain serta kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi. Nah, inilah salah satu contoh analisis SWOT dalam Bank Syariah Mandiri. Setelah dilakukan analisis SWOT dan penentuan strategi yang lebih spesifik, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai strategi umum yang sering digunakan dalam pemasaran yang semuanya akan mengarah pada keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi umum yang digunakan oleh bank syariah. Strategi yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar atau penerobosan pasar, yang dimana merupakan usaha perusahaan bank yang meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar yang melalui promosi ini dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lamban. Nah, perusahaan berusaha melakukan strategi pemasaran yang mampu menjangkau atau menggairahkan pasar yang sedang tumbuh secara lamban agar mampu tumbuh secara cepat. Nah, strategi ini digunakan apabila masih banyak konsumen atau nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran. Nah, hal ini disebabkan karena produk yang belum dikenal, lalu pesaing lebih intensif dalam menggarap konsumen atau pembeli sehingga tertarik pada produk. Lalu yang ketiga yaitu konsumen tidak mengetahui kelebihan dan keunggulan produk. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan dalam melakukan penetrasi pasar ini, yaitu yang pertama bisa melakukan dengan low price high volume, yaitu dengan harga terjangkau yang akan meningkatkan penjualan produk. Lalu bisa menambah lokasi atau menambah staf penjualan serta meningkatkan pelayanan yang cepat, lalu bisa meningkatkan upaya pengiklanan produk dan melakukan promosi penjualan seperti hadiah bonus bagi nasabah berprestasi. Nah, seperti contoh yang akan saya berikan yaitu Bank BRI yang selama ini identik dengan fokus pada sektor UKM serta lebih berada di pedesaan, mulai melakukan penerobosan pasar pada pasar sekarang dengan menambah pangsa pasar yang menjadi luas, meningkatkan kualitas pelayanan jaringan dengan sistem online secara cabang dan ATM, meningkatkan anggaran periklanan dan pengadilan mutu, pelayanan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada strategi pengembangan produk, yang dimana strategi pengembangan produk ini merupakan usaha meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perbankan, terutama perbankan syariah. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Nah, perusahaan selalu berusaha melakukan pembaruan atau pengenalan produk baru kepada nasabah yang dapat membantu memudahkan proses transaksi nasabah. Perusahaan tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Nah, upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk yaitu dengan melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan dari konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh nasabah di masa yang akan datang, serta melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.
Nah, sebagai contoh adalah produk dari Gadai Emas atau Rahan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu produk pembiayaan kepada nasabah. Dengan produk ini, nasabah yang membutuhkan pembiayaan dapat menjamin Gadai Emas yang dimiliki kepada pihak bank, kemudian mendapatkan sejumlah dana. Nah, ada juga beberapa tujuan strategi dari pengembangan produk ini, yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah yang terus berubah seiring berkembangnya zaman, serta menghidupkan kembali pertumbuhan simpanan yang sudah lesu, dan menandingi penawaran baru dari perusahaan pesaing yang menawarkan produk terbaru terhadap nasabah dan memanfaatkan teknologi baru. Dan yang ketiga yaitu ada strategi pengembangan pasar, yaitu strategi pengembangan pasar merupakan salah satu usaha untuk membawa produk ke arah pasar baru dengan membuka atau mendirikan anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap nasabah baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila mana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat. Nah, strategi ini dilakukan apabila nasabah yang telah dianggap jenuh atau sasaran konsumen lama tidak dapat ditambah lagi, sehingga perlu dicarikan nasabah baru yang secara geografis atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. Nah, upaya ini dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar baru, yaitu adalah yang pertama menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain, yang kedua strategi jemput bola pada nasabah yang selama ini dianggap merupakan pangsa pasar kita. Nah, sebagai contoh strategi ini dilakukan oleh Bank Muamalah Indonesia dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam rangka penjualan salah satu produk mereka, yaitu Syar'i. Produk Syar'i adalah paket tabungan instan bagi umat yang ingin berinvestasi secara syariah dengan fleksibel dan akses luas, dan dapat dibeli di kantor pos online di seluruh Indonesia. Dengan kerjasama ini, Bank Muamalah Indonesia mampu menjangkau sampai seluruh pelosok negeri tanpa harus membuka kantor cabang di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Nah, hal ini dilakukan agar pelayanan Bank Muamalah Indonesia dapat menjangkau lebih luas ke seluruh Indonesia. Nah, dari produk tadi memiliki manfaat yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu seperti easy atau mudah memilikinya, mudah penyetorannya, dan mudah pengelolaan dananya. Dengan membeli paket dana Syar'i, Anda langsung menjadi nasabah Bank Muamalah. Lalu yang kedua yaitu ada manfaat everywhere, yaitu cukup membeli paket Syar'i di kantor pos online terdekat di seluruh Indonesia. Selanjutnya Anda dapat melakukan penyetoran tabungan investasi Anda melalui seluruh kantor pos online. Serta yang terakhir yaitu extraordinary, yaitu yang dimana setiap bulan Anda memperoleh penghasilan murni syariah yang akan ditambah ke rekening Anda setiap bulannya. Strategi yang keempat yaitu ada strategi integrasi, yang dimana strategi integrasi ini merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para bank yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan bank-bank. Sebagai contoh adalah penggabungan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Eksim, Bapindo, Bank Bumidaya atau BBD, dan Bank Dagang Negara yaitu BDN menjadi satu bank yaitu Bank Mandiri, dan penggabungan beberapa bank swasta menjadi Bank Permata. Nah, strategi yang terakhir yaitu ada strategi diversifikasi. Yang dimaksud di sini yaitu adalah bank fokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perbankan yang dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat yaitu perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perbankan kepada kelompok konglomerat. Nah, strategi ini merupakan pengembangan produk baru, tetapi masih berhubungan dengan produk yang lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan diversifikasi itu yaitu yang pertama melakukan riset mengenai kebutuhan pasar atau konsumen baru, dan yang kedua membuat produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya ketika Bank Syariah dalam mengeluarkan produk pembiayaan atau mudharabah, nah di dalam pembiayaan kreatif sepeda motor, Bank Syariah dapat memperluas produk pembiayaan kredit rumah dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sekian penjelasan dari saya tentang strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.